Hai sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di twitinaga.com channel saya ya. Oke, di sini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menghitung lama waktu suatu pekerjaan konstruksi ya. Jadi pekerjaan konstruksi itu banyak banget ya macamnya. Ada pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan batu bata, plesteran, acian, cat dan lain sebagainya ya. Termasuk kolom-kolom dan lain sebagainya. Di sini saya contohkan saja untuk pasangan pondasi ya. Jadi nanti berapa lama waktu pengerjaan untuk pondasi ya. Jadi menghitung lama waktu pengerjaan suatu pekerjaan itu sebenarnya cukup mudah juga ya. Oke, langsung saja. Ini saya contohkan saja untuk ukuran rumah atau dana 9x6 gitu ya. 9x6. Ini untuk lama pengerjaan pondasi itu nantinya berapa lama begitu ya. Oke, langsung saja untuk menghitung kebutuhan pondasi memang sudah saya sertakan untuk video sebelumnya ya. Untuk cara menghitung pondasi untuk batu kali, pasir, semen dan lain sebagainya sudah saya sertakan ya. Dan di sini langsung saja kita hitung biar nggak terlalu panjang banget untuk videonya. Untuk rumus pondasi ya seperti itu aja ya. Rumus pondasi itu 0, atas atau bawah ditambah atas terus dibagi 2 dikalikan tinggi terus dikalikan panjang semua yang mau dipondasi. Yuk, oke lah, langsung saja kita hitung saja cepat ya. Kita nggak pakai Excel ya, hitungnya pakai kalkulator aja ya, biar untuk pemula biar paham begitu ya. Itu ditambahkan atas ya 0,3. Nah, jadi atas ditambah bawah itu ketemunya 0,9 terus dibagi 2 itu 0,45 nantinya ya. Dibagi 2. Nah, itu 0,45 ya. Ini mudah sekali ya menghitung pondasi itu. Terus dikalikan tinggi ya, dikalikan tinggi 0,70. Nah, seperti itu ya. Jadi ketemunya 0, ini belum dikalikan seluruh yang mau dipondasi. 0,315. Yuk langsung saja kita nah ini silakan dihitung sendiri, saya analisa aja ini contohkan saja itu 54 meter ya, itu yang skema yang mau dipondasi ya. Kurang lebihnya untuk 9x6 itu seperti itu ya. Kalau mau dihitung secara detail juga bisa ya, untuk bagian sini, terus bagian sini, bagian belakang, atas, tengah dan lain sebagainya. Saya contohkan saja begitu ya. Dan ini saya contohkan saja itu untuk bangunan ini 54 meter begitu aja ya. Jadi biar nggak terlalu panjang banget untuk videonya ya. Nah, ini dikalikan 54 meter ya, dikalikan 54 meter yang bidangnya mau pondasi ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah ketemu 17 meter kubik ya. Itu rumah yang dipondasi ini adalah 17,01 meter kubik ya. Yuk, bagaimana menghitung lama waktu pekerjaan? Itu sebenarnya sangat mudah sekali. Semisal kita saya buka Excel dulu ya, biar nantinya biar bisa dipahami ya. Nah, di sini ya. Ini ada 17 meter kubik ya. Nah, terus untuk pondasi itu biasa untuk analisa ya. Untuk analisa ini nah, ini untuk pekerja itu bisa memasang 1,5 dan untuk tukang itu bisa memasang 0,75 ya. Dari mana asal 0,75 ini? Nah, saya jelaskan sedikit. Asal 0,75 ini itu pemasangan dalam tukang dalam sehari begitu ya. Itu mendapatkan 0,75. Kok 0,75 itu berapa? Ya wes, langsung saja kita pelajari. 0,75 ya, itu satu hari dibagi pendapatan gitu ya.
Misalnya pendapatan untuk sehari itu untuk satu tukang itu adalah 1,5 atau 1,3 ya. Nah, di sini 0,76 ya, selisih sedikit nggak apa-apa ya. Itu pendapatan satu hari tukang ya. Itu mendapatkan 0,75 atau 1,3 meter kubik ya. Nah, terus berapa lama waktu pengerjaan tadi? Ya, tadi itu 17 kubik ya, 17 meter kubik untuk pengerjaan pondasi rumah 9x6 tadi ya. Terus langsung saja ya. Ini 17 ya, 17. Nah, ini 17 meter kubik itu jika dikerjakan satu tukang ya. Ini dibagi ya, dibagi 1,3 saja. Nah, itu 13 hari ya. Itu 13 hari. Cara menentukan waktu pengerjaan itu seperti ini ya. Itu untuk 17 meter kubik itu satu tukang ya. Ini ya, satu tukang ini. Enggak hilang ya. Nah, ini itu memerlukan waktu 13 hari ya. 13 hari. Terus untuk 4 tukang bagaimana? Ini misalnya ditambah 4 tukang gitu ya, 4 tukang. Jadi bukan satu tukang ya. Untuk satu tukang itu 13 hari. Terus untuk 4 tukang ya tinggal dibagi ya, tinggal dibagi 4. Nah, 4 tukang. Nah, jadi pengerjaan pondasi misalnya rumah tadi ya, rumah 9x6 tadi itu jika dikerjakan tukang 4 ya, dan beserta koneknya tadi ya, itu bisa memakan waktu 3,2 ya. Kita bulatkan saja menjadi 4 hari begitu ya, atau 3,2 hari ya. Itu jadi lama pengerjaan pondasi itu seperti itu, menghitung lama waktu pengerjaan pondasi. Untuk pasangan batu bata juga sama ya, pasangan batu bata juga sama. Nah, jadi kita menginjak ke pasangan batu bata ya. Untuk pasangan batu bata itu menghitungnya sebenarnya cukup mudah juga ya, seperti pondasi ya. Menghitung pasangan batu bata itu ya, seluruhnya yang mau dipasang batu bata tinggal kita hitung ya, sekelilingnya, tengah, dan kamar dan lain sebagainya. Saya contohkan saja itu 54 meter ya, yang mau dipasang batu 54 meter, terus kalikan tinggi ya, dikalikan tinggi untuk tembok ya, itu 54 dikalikan 4 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketemunya itu 216 meter persegi. Itu satuan untuk pasangan dinding persegi ya. Untuk pondasi dia memakai meter kubik ya. Terus bagaimana menentukan waktu untuk pasangan batu bata ya? Menentukan waktu pasangan batu bata itu sebenarnya cukup mudah juga ya. Itu saya contohkan saja, ini 216. Ini belum dikurangin kusen, belum dikurangin latio ya, belum dikurangin dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti bisa sampean kurangin sendiri untuk bagian pintu-pintu ya. Ini 216 ini ya, 216 ini itu dibagi satu tukang, misalnya satu hari itu mendapatkan 10 meter begitu ya. 10 meter ya, tinggal dibagi ini 10 meter, jadi untuk satu tukang begitu ya. Saya contohkan saja, ini saya mau buka file Excel dulu ya. Untuk pasangan ya, untuk pasangan, pekerjaan pasangan ya. Di sini untuk pekerjaan pasangan 1 meter ini, 1 meter persegi pasang batu bata merah ya. Itu untuk itu memakai bahan, nggak usah saya terangkan untuk bahannya ya di sini karena berhubung waktunya biar singkat ya. Di sini itu satu tukang ya, satu tukang itu mendapatkan 10 meter untuk sehari begitu ya. Untuk tenaga ya 0,3 ini ya. Nah, ini untuk tukang itu menghasilkan 0,1 atau 0,10 ya. Dari mana asal dari 0,10 ini? Ini yang tadi ya, saya bilang tadi, semisal satu tukang itu menghasilkan satu hari 10 meter ya, satu hari dibagi
10 meter begitu ya, jadi ketemunya 0,1 ya. Atau misalnya jadi di sini tuh kita bisa membuat rap sendiri ya, kita bisa membuat rap sendiri. Semisal untuk satu tukang itu menghasilkan 8 meter ya, jadi satu hari dikalikan 8 meter. Saya jelaskan sedikit lah ya. Ini 216 meter persegi ya. Nah ini asal dari ini ya, asal dari ini 0,1 ini ya, itu satu hari ya. Misalnya untuk pendapatan tukang itu satu hari itu 1,8 untuk pasangan batu bata itu 8 meter itu ya, satu hari itu dibagi 8 meter ya. Nah itu jadi ketemunya 0,125 ini ya. Berhubung di sini kebanyakan 10 meter ya, saya bagi aja 1 terus dibagi 10 meter. Nah jadi ketemunya itu 0,1 ya. Ini ya, ini untuk satu tukang. Terus bagaimana untuk pengerjaan lama waktu tukang tadi ya. Nah di sini saya hapus dulu ya. Ini tadi 216 ya, 216 meter persegi itu dibagi satu tukang, karena satu tukang itu sehari itu bisa menghasilkan 10 meter. Ini dibagi 10 meter begitu. Nah seperti ini ya. Karena kemampuan tukang itu beda-beda ya guys, jadi pendapatan itu sehari itu beda-beda, ada yang 10 meter, 8 meter, pokoknya kemampuannya itu beda-beda ya. Nah ini saya contohkan saja, itu untuk satu hari itu makan memasang 10 meter untuk satu tukang, itu pengerjaannya itu 21,6 hari, itu satu tukang satu tenaga ya. Nah terus bagaimana kalau 4 tukang ya, atau 3 tukang? Kalau 3 tukang ya tinggal dibagi 3. Ini 21 ini dibagi 3 ya, 3 tukang. Nah jadi pengerjaannya untuk rumah 9x6 tadi itu cuma butuh waktu 7,2, atau juga kita bisa bulatkan 8 hari begitu ya. Itu untuk pengerjaan pasangan batu bata ya. Untuk pengerjaan pondasi ya seperti tadi, itu tergantung tukang ya, tergantung tukang. Itu contohnya tadi untuk mencari lama waktu pekerjaan ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah tadi ya, untuk pondasi itu yang seperti tadi. Untuk pasangan batu bata juga seperti ini, bisa memakan waktu 8 hari yaitu untuk pemasangan 10 meter. Namun kalau satu tukang itu memasangnya cuma 8 meter yang enggak sampai jadi ini waktunya lebih ya. Jadi kemampuan tukang itu lain-lain ya, ada yang 8 meter, ada yang 6 meter, jadi lain-lain, kita tinggal ngebagi aja. Itu saya contohkan saja, itu 8 meter begitu ya, sehari itu 8 meter ya, tinggal kita bagi 216 ini dibagi 8 meter begitu ya, satu tukang gitu, satu tukang satu tenaga. Nah itu 27 hari. Terus bagaimana kalau 3 tukang? Ya tinggal dibagi 3 ya, tinggal dibagi 3. Oh kok 27 ya, 27 hari itu dibagi 3 tukang. Nah jadi bisa membutuhkan 9-10 hari untuk pemasangan batu bata. Tapi kebanyakan itu cuma mendapatkan 8 meter, karena untuk yang di atas itu memakan waktu yang lama. Jadi pemasangan di bawah sama di atas itu beda ya, menghasilkan itu beda, sehari itu beda. Untuk yang di atas sama di bawah itu masih unggul yang di bawah, masih banyak yang di bawah ya. Untuk yang di atas itu memasang itu kurang lebihnya pokoknya ya 10 meter kurang begitu. Oke ya kan, jadi bisa untuk pemasangan batu bata itu cukup memakan waktu 9 hari untuk 3 tukang ya, 3 tenaga. Oke ya, cukup itu saja, mungkin bisa dipahami untuk pengerjaan waktu atau waktu lama pengerjaan pasangan batu bata, pondasi. Plesteran juga sama ya, plesteran juga sama ya.
Saya contohkan saja ini 216 ini ya. 216 ini kan pasangan batu bata ya. Berarti ini tinggal dikalikan 2. Tinggal dikalikan 2 itu untuk plesteran ya. Nah, jadi tembok sebelah-sebelah ya. Nah, jadi untuk rumah 9x6 ini saya contohkan saja itu untuk plesteran itu 432 meter persegi ya. Itu untuk plesteran. Kalau misalnya sehari itu satu tukang itu mendapatkan 10 meter persegi ya, kita tinggal ngebagi aja ya. 10 meter persegi itu ini dibagi. Nah, jadi untuk satu tukang ya, satu tukang itu untuk ngeplaster rumah 9x6 ini bisa membutuhkan waktu 43 hari ya, lama banget ya. Semisal kita pengen cepat, kita tinggal nambah tukang ya, misalnya 3 tukang, kita tinggal ngebagi 3 atau 4 tukang biar cepat gitu ya. Kita misalnya dikerjakan sama 4 tukang, tinggal bagi 4. Nah, ini bisa memakan 10 hari ya untuk plesteran luar dalam ini ya. Itu untuk 4 tukang ya. Cukup mudah dipahami ya. Jadi untuk plesteran, untuk acian, plesteran, acian, pasangan batu bata, pondasi, pokoknya segala macam konstruksi itu sebenarnya ngitungnya cukup mudah guys. Jadi kita tinggal pantau aja tukang itu mendapatkan berapa hari, untuk berapa meter persegi untuk satu hari pemasangan. Jadi kita bisa membuat rap sendiri gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi apabila ada kata-kata saya atau tulisan saya, penjelasan saya ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Tinaga.com undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.